Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara yang insya Allah akan mengangkat tema yang sangat penting pada hari ini untuk menyambut hari besar umat Islam yang tinggal menghitung hari, yaitu dengan tema keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah tema ini akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Syafruddin Sam MAG. Beliau merupakan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, ini aktivitas awal di kepemimpinan Dekan ini Ustaz ya, alhamdulillah. Ya, baru 2 hari. Baru 2 hari Ustaz ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allah lancarkan segala urusan. Amin ya Allah. Dan keluarga sehat semua Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat walafiat. Baik, Masya Allah. Kirim salam sama keluarga Ustaz. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah, 3 anak 1 istri. Masya Allah. Ini tandanya ingin nambah atau macam mana Ustaz? Jangan macam-macam dia. Baik, baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Hari ini juga kita dihadiri emak-emak, Masya Allah, warna-warni bintang kelap-kelip di langit. Dan insya Allah akan kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Baik, bagaimana kabarnya ibu, sehat? Masya Allah, luar biasa, hari ini ramai sekali studio kita dengan baju yang tidak ada sama warnanya ibu ya, kecuali satu grup ya. Iya, baik, Masya Allah. Saya sapa dulu ini yang pertama, yaitu dari Majelis Ta'lim Desa Undian Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. Silahkan. Kami dari pengajian Al-Mastutin Tadukan Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun TVRI, pengajiannya ilmu agama. Majelis Talim selalu di hati dan cantik semuanya. Majelis Talim insya Allah amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan. Masya Allah. Luar biasa ini Ustadz ya. Ini nampaknya vokal utama Ustadz. Backing vokalnya yang duduk semua nih Ustadz. Iya. Cuma sayup-sayup juga suaranya. Sayup-sayup Ustadz ya. Ketahuan nggak hafalnya Ustadz, makanya dipimpin Ustadz ya. Ada ngangguk-ngangguk kayak bersuara, tapi tak suara dia. Ini sudah syairnya panjang, anggotanya banyak nenek-nenek Ustadz. Nah, baik, Masya Allah. Kemudian dari Majelis Ta'lim Siti Hawa Al-Ihsan Komplek Gria Wisata Indah Medan Johor. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Siti Hawa Medan Johor. Hablu minallah, hablu minannas. Allah
Masya Allah, tepuk tangan. Ini Ustadz, cocoknya masuk iklan mau buka puasa Ustadz ya. Cocok nih. Ya, Ustadz. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Ar-Rahmi Jalan Seto, Kota Medan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ar-Rahmi Jalan Seto, Tegal Sari 2, Kecamatan Medan Area. Ar-Rahmi Ilahi. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan. Ini pede-pede kali ibu-ibunya Ustadz ya, sampai maju-maju semua Ustadz ya. Iya, cuma tangannya ada ke depan, ada ke belakang tadi. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ini Majelis Taklim Al-Ikhlas Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengajian Al-Ikhlas Perbaungan Serdang Bedagai. Assalam. Baik, tepuk tangan. Masya Allah. Ini singkat Ustadz ya, karena Singkat. udah tahu banyak nenek-nenek, jadi singkat Yel. Ya salam, ya salam, ya salam Ustadz. Habis itu ya Allah. Ya Allah Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa pemirsa. Hari ini kita dihadiri oleh ibu-ibu dari berbagai kabupaten kota, dari Serdang Bedagai, ada dari Tanjung, dari Deli Serdang, dan juga tuan rumah dari Kota Medan. Alhamdulillah. Ini Ibu sudah dikabari anak cucu supaya nonton di TV ya? Sudah, ya. Alhamdulillah. Ibu baik, yang pakai kacamata hitam selamat, kalau ngantuk tak ketahuan sama anak cucunya ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, dan kami mengajak Anda yang berada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio nanti diberikan kesempatan untuk bertanya dengan Ustadz. Dan pemirsa yang di rumah dapat menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386. Tema kita yaitu keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita tidak sabar, insya Allah akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz, untuk muqaddimah pengantar dari tema kita dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, di tengah hamba-hamba Allah yang indah-indah, yang cantik-cantik, walau generasi tahun lama. Dulunya tahun muda ya. Tahun lama tapi tetap ceria dan semangat. Ini luar biasa. The power of emak-emak. Iya. Ini kita kalau di depan emak-emak nggak bisa macam-macam kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan pada acara ini. Amin, ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, Ustaz dan para pemirsa di rumah, kita tahu bahwa di dalam Islam ada seorang tokoh, seorang nabi, walau dia bukan nabi yang terakhir, tapi nama beliau terus kita sebut setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad wajar disebut karena beliau nabi yang terakhir dan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim itu 2000 tahun sebelum Masehi, hampir 5000 tahun yang lalu, tapi namanya kita sebut ya, disebut sama orang Medan, disebut oleh orang Perbaungan, disebut sama orang Tembung ya. Semuanya nyebut, dari Sabang sampai Merauke, di penjuru dunia menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Rupanya beliau adalah seorang nabi Allah yang luar biasa. Sampai namanya disebut dalam Al-Quran, dan syariatnya itu diwariskan dalam amalan kita pada hari ini. Hari ini saudara-saudara kita, orang tua kita,
ikhwan dan ikhwah kita di Mekah Al-Mukarramah berkumpul dari seluruh penjuru dunia, di timur, di barat. Kadang-kadang sampai nunggu puluhan tahun, meskipun ongkos hajinya naik. Tapi dia tetap semangat. Kenapa? Aku rindu dengan Rasulullah. Dan kami ingin menjalankan syariatnya juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Ini berarti bahwa ada hubungan khusus umat dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah nabi yang spesial. Ya, Nabi Ibrahim beda sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dikenalkan dia adalah Rasulullah, kemudian dia menjalankan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim ini nabi yang unik. Ya, nabi yang unik. Kenapa? Sejak awal dia mengenal Allah dengan pencarian yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang tidak terlena dengan keadaan. Ya, jadi saat itu orang pada nyembah berhala, Nabi Ibrahim nggak mau. Makanya kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 114 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzi betala Ibrahim rabbuhum wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah Tuhannya menguji Ibrahim dengan berbagai ujian, bukan satu ujian, tapi berbagai ujian, dan ujiannya dahsyatun hebatun wa mantabun, luar biasa. Karena itu maka kemudian Nabi Ibrahim mengukir prestasi tauhidnya dengan perjalanan yang luar biasa. Beliau lihat ada bintang, oh ini Tuhanku, bintangnya lenyap, oh aku nggak mau dengan Tuhan yang lenyap. Lihat bulan, ini indah, ini Tuhanku. Karena indah-indah banyak orang yang berkiblat dan terpesona sama yang indah-indah. Rupanya pada masanya sang indah pun hilang dari permukaan. Kemudian esok paginya ada matahari, oh hadza akbar, ini lebih besar, ini Tuhanku. Tapi ketika maghrib tiba, mentari pun tak bisa melawan gelapnya malam. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jamaah yang berbahagia, ini berarti bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang oleh Allah dikayakan dengan ujian. Karenanya orang-orang yang kaya dengan ujianlah yang punya peluang. Inni ja'iluka linnasi imama. Begitu Ibrahim fa'atammahun, sukses, tak mengeluh. Ketika ada masalah bukan lari, dihadapi, diselesaikan. Ada masalah dihadapi, diselesaikan, dan menghadapinya karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak medan ujian Nabi Ibrahim. Beliau dibakar dengan api, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, api kebatilan kalah dengan api kebenaran. Masya Allah. Nabi Ibrahim harus siap begitu bawa anak yang udah lama ditunggu-tunggu. Istri yang melahirkan anak yang ditunggu-tunggu dibawa itu dari Irak ke Mekah. Saat itu Mekah gelap. Nggak ada pohon. Nggak ada orang. Kemudian perintah Allah, kamu harus tinggalkan istri dan putramu ini. Nabi Ibrahim kemudian setelah dibawanya ke Mekah, ditinggal di lembah yang sunyi. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami? Apa yang engkau inginkan? Di sini nggak ada pohon, nggak ada apapun." Nabi Ibrahim diam aja, bukan ngambek. Jadi kalau suaminya diam bukan berarti ngambek, tapi mikir, istriku ini dompetku aja ditanyanya. Jadi ibu-ibu, Nabi Ibrahim merenung dan sedih, tapi dia menguatkan hatinya. Dia palingkan wajahnya supaya sang istri tak melihat kepedihan hatinya. Kemudian terakhir Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim balik ke belakang, "Benar wahai istriku, ini adalah perintah Allah." Kemudian kata Hajar, "Silakan suamiku, pulanglah, pasti Allah menjaga kami." Ini artinya setiap ujian yang dijalankan karena Allah
pasti berjalan keluar. Jadi Nabi Ibrahim pantas menjadi model. Bayangkan, udah anaknya besar, tiba-tiba malamnya mimpi. Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Saat itu, sesuatu yang dirindukan Nabi Ibrahim itu bukan harta, bukan wanita cantik, bukan jabatan. Yang dirindukan hanyalah anak. 90 tahun lebih Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, kasih aku anak yang soleh. Setahun nikah tak beranak, 2 tahun nikah tak beranak, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Tiba punya anak dari Siti Hajar. Tiba-tiba Ibrahim, sembelih putramu. Apa artinya? Ibrahim, kau boleh cinta dengan anakmu, engkau boleh sayang sama anakmu, tapi jangan sampai cintamu kepada putramu mengalahkan cintamu kepada diriku. Ibu-ibu yang berbahagia, jangan sampai kita cinta buta sama anak, sama suami, kalah cintanya kepada Allah. Kalau ditanya, mana mau, cinta suami atau cinta Allah? Dua-duanya lah. Cinta Allah dan cinta suami. Kalau bisa, cinta Allah dan cinta suami. Jadi memang manusia itu dalam bersuami istri modelnya beda-beda. Ada gaya suami istri kayak Nabi Lut. Suami bagus, istri durhaka. Ada istri bagus, suami durhaka kayak Fir'aun. Istrinya soleh, suaminya galak. Tapi dia masuk surga. Siapa? Asia, bukan Afrika ya. Asia doa, ya Allah, bangunkan aku di surga nanti rumahku. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Jadi kalau sampai ada seorang istri bilang doa sama Allah, ya Allah, selamatkan aku dari tangan suamiku. Berarti nama suaminya Fir'aun. Tapi mau kayak Asia mau? Jangan mau, karena suaminya Firaun. Baik. Jangan juga ya kan. Jadi jangan kayak begitu. Maunya kayak Nabi Ibrahim. Baik, Masya Allah. Ya, istri dan sahabat dan seterusnya. Masya Demikian Allah, sebagai luar biasa pengantar. mukaddimahnya Ustadz untuk materi kita hari ini. Dan ibu-ibu insya Allah nanti kita akan bertanya dengan Ustadz kita terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, insya Allah nanti kita akan sapa pemirsa untuk bertanya dengan Ustadz kita. Oleh karenanya tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tadi Ustadz telah menyampaikan mukaddimah pengantar yang luar biasa. Ya, dari penyampaian Al-Ustadz tadi membuat kita semakin semangat, tidak putus asa, karena sehebat apapun ujian yang kita hadapi tidak sebanding dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan Ibu, bayangkan 90 tahun udah lansia belum punya anak, begitu sudah lahir anak masih bayi dibawa ke lembah yang tidak ada tanda kehidupan, begitu rindu mau datang perintah menyembelih anak. Bayangkan Ibu, ujiannya luar biasa, tak sebanding dengan ujian kita ya kan. Ini baru merepet Bapak udah susah hati Ustaz ya kan. Bawaannya udah pergi aja. Iya, apalagi dari Perbaungan nih banyak nih ujiannya. Karena dari sana jauh ini ya, Ibu ya. Saya tengok tadi ada bus parkir dari di sini ya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Banyak yang ditinggalkan. Jam berapa tadi geraknya Ibu? Oh, setengah 3, Masya Allah. Dari Tanjung Merawa pun tadi saya lihat, Masya Allah. Juhur di sini Bu ya? Juhur di sini. Anda asar. Luar biasa lamanya juhur di sini ya kan. Mana tahu kepingin juhur di sini Ustaz.
Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-6100-386. 0811-6100-386. Judul kita adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu ini Ustadz kepada ibu-ibu yang ada di studio. Ini saya tengok udah ada yang tak sabar ingin bertanya ini ya. Silahkan Ibu dari majelis taklim mana, nama dan majelis taklim mana. Silahkan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdelina Nasution. Kami dari pengajian Al-Ikhlas, Perbaungan, Serdang Bedagai. Saya mau bertanya Ustadz, pertanyaan saya karena ini kan udah mau dekat Idul Adha. Bagaimana hukumnya apabila kita berkurban atas nama suami yang sudah meninggal? Kebetulan suami saya sudah meninggal Ustadz. Baik. Terima kasih. Sudah cukup Ustaz, Ibu. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Ustadz. Pahalanya banyak, sampai sini rajin bertanya. Ini saya kira nih yang mau bertanya ada 300 orang nih Ustadz. Cuman nggak mungkin kita tampung semua Ustadz kan. Ini pertanyaan Ibu Rosdina tadi ya. Rosdalina dari Perbaungan Ustadz. Tadi keteladanan Nabi Ibrahim menyembelih anak dan Allah tebus dengan seekor kibas, dan kita sekarang diperintahkan untuk berkurban Ustadz. Tentang berkurban atas nama suami Ustadz yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, dipersilakan Ustadz. Baik Ustadz, Ibu Rosdalina Nasution dari Perbaungan Ibu ya. Baik, memang kesetiaan wanita itu tak diragukan. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jarang wanita yang tak mengakui suaminya. Kecuali lagi ngambek nggak dikasih. Rupanya walaupun suami sudah tiada, tapi nama suaminya tetap disebut-sebut, tetap dikenang-kenang, sampai ingin mengeluarkan hartanya untuk kurban buat suaminya. Ini luar biasa. Kita sangat berbangga dan berbahagia. Nah, tapi terkait dengan kurban, ya, kurban itu adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah. Ada aturan mainnya. Jadi kalau kurban, akikah, kalau kurban itu khusus di bulan Zulhijjah. 10, 11, 12, dan 13. Hewannya pun juga khusus. Ya, khusus. Ada unta, ada lembu atau sapi, ada domba, ada kambing. Umurnya pun ada. Jangan begitu lahir langsung dipotong. Ada umurnya. Ada yang harus 5 tahun, harus ada yang 2 tahun, ada yang setahun setengah dan seterusnya. Nah, gimana kalau ada orang yang waktu hidupnya dia belum berkurban, kemudian orang-orang yang mencintainya ingin mengorbankan untuk atas nama almarhum. Gimana Ustadz? Nah, ibu-ibu, kurban ini lagi-lagi adalah ibadah. Ibadah itu harus ada niat. Ya. Walaupun belum sempat dilaksanakan, yang penting ada niat. Nah, niat itu diketahui oleh orang yang hidup saat itu, termasuk istrinya. Misalnya, enak ya kalau kita ada uang kita bisa kurban, berarti suamiku ingin berkurban. Kita tahu suaminya ingin berkurban, artinya kalau ada uang nanti kita berkurbanlah. Belum berkurban udah meninggal. Kalau ada niat suaminya diwasiatkan bahwa dia akan berkurban, maka ini boleh dikurbankan. Tapi kalau suaminya nggak ada niatan, nggak ada wasiat, kita ya kurban untuk yang hidup aja dulu, atau yang pernah titip sama kita, mak kita, abang kita, adik kita. Karena yang namanya ibadah itu membutuhkan niat. Nah, jadi harus ada niat. Sampai-sampai itu dalam Fathul Qarib disebutkan, kalau orang berwudu kemudian airnya nggak ada, dicari-cari nggak ada, tiba-tiba kita lihat orang itu mau cari air. Nah, untuk nyari kain airnya saja kita harus permisi sama orang itu. Mau, boleh aku carikan? Kalau kita mencarikan tanpa izin dia, nggak boleh. Kenapa? Pencarian airnya itu masuk dalam kategori ibadah.
Jadi carikan air. Berarti dia minta carikan. Tapi kalau nggak ada dia minta tolong, kita carikan, itu akan mengurangi ibadah dia. Jadi kita minta dulu persetujuan dia. Sampai ke atas, ada nggak air? Sana cari air. Nggak ada, baru bertayamum dia. Jadi yang punya badan, itu yang punya niat. Nah, itu prinsip dalam berkurban. Gitu Ibu ya. Baik. Nah, luar biasa untuk Ibu Nasution. Terima kasih Bu. Masya Allah, sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz terkait dengan berkurban atas ya orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Tentu harus wasiat itu terhitung sebagai niatnya Ustadz ya. Harus ada diketahui bahwa beliau itu atau almarhum itu ada berniat dan mewasiatkan untuk berkurban. Kalau nanti ada orang kita tolong berkurban lah ya. Berarti kalau tidak ada wasiat ibu yang berkurban ya. Baik. Kemudian ini ada juga nih Ustadz, udah mulai gerak-gerak nih Ustadz. Mungkin banyak sekali pertanyaan di kepala nih mau tumpah sama nih Ustadz. Tapi bingung juga bergerak itu mungkin pegal belakangnya. Oh bisa juga Ustadz ya. Baik, kita berikan dulu kesempatan kepada ibu-ibu yang berbaju biru dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmi. Silahkan siapa yang ingin bertanya. Silahkan, ya, silahkan Ibu berdiri, sebut namanya. Silahkan Ibu, ya, di tempat aja Ibu. Silahkan, iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengajian Ar-Rahmi dari Tegal Sari 2, Kecamatan Medan Area. Saya mau bertanya Ustadz, kebetulan kan cucu saya baru lahir. Ada rencana untuk akikah. Apakah akikah ini bisa dilakukan bersamaan dengan niat berkorban? Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz nampaknya ibu-ibu ini Ustadz suka kajian fikih nih Ustadz ya. Iya, iya. Yang pasti-pasti aja nih Ustadz. Pasti-pasti Perempuan aja. Karena begitu, suaminya Ustadz, pun ya? harus pasti. Iya pasti Ustadz ya. Perempuan ini menyenangkan yang kepastian ini Ustadz. Yang tidak pasti ini sangat menjengkelkan begitu Ustadz. Baik Ustadz, ini kalau seandainya mau sekalian ini akikah berkurban. Ini mungkin karena finansial tak cukup Ibu ya? Atau karena bagaimana ini? Mau disatukan ini Ustaz? Dua niat, satu hewan gitu. Akikah sekalian juga berkurban. Begitu Ibu ya? Kalau boleh, dalam hukum Islam boleh, mau disekalikan niatnya Ustaz. Iya, sekalian kurban gitu. Sekalian ya? kurban. Iya, akikah sekalian kurban. Dua niat gitu, satu ibadah gitu Ustaz. Niat akikah dan niat berkurban. Bagaimana itu Ustaz? Iya, baik. Tugas dari niat itu adalah fungsinya tamyizul ibadah, membedakan ibadah. Jadi kalau ini niatnya untuk apa, ini niatnya untuk apa. Kayak macam kita salat subuh sama salat sunat qabliyah. Apa yang membedakan? Niatnya. Mandi wajib sama mandi kedinginan. Apa yang membedakan? Niatnya. Jadi niat itu bertugas untuk membedakan ibadah. Meskipun amalannya sama, tapi kalau niatnya berbeda, maka hasilnya juga beda. Nah, akikah itu disebabkan karena kelahiran anak. Sedangkan kurban itu disebabkan karena kelebihan harta dan dia memungkinkan berkurban di hari kurban. Kalau akikah kapan saja. Kalau kurban ada hari tertentu. Apa itu? 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13, yaitu hari tasyrik. Jadi kalau akikah dia tidak terikat dengan waktu. Tapi kalau kurban terikat dengan waktu. Sebabnya pun juga beda. Sebab akikah karena lahir anak. Kalau sebab kurban karena hari kurban. Jadi kalau kita berniat untuk akikah, ya akikah saja dulu. Ya, akikah dulu. Karena apa? Karena itu tanda kita mensyukuri nikmat. Nah, kita ini kan sering suka satu untuk semua. Ustadz bisa nggak itu sekaligus juga untuk nikah Ustadz? Jadi dia nyembelihnya itu di hari 11 Dzulhijjah. Dia kurban, itu juga dia pesta. Itu juga dia akikah. Yang kelewatan juga lah dia. Ya kan? Kata malaikat, baik si baik, tapi jangan pelit katanya. Jadi masing-masing dan tidak masalah ya. Ibu-ibu ingat sesungguhnya Al-Quran mengingatkan begini.
kita sering berebut jumlah, bukan berebut kualitas. Bukan banyaknya. Kata Allah, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh taklah sampai ke Allah itu darah dan dagingnya. Bukan jumlah dagingnya, berapa ekornya. Tapi yang sampai ke Allah itu adalah takwa kita. Niat kita itu untuk apa? Dan sungguh Bapak Ibu, kurban itu artinya dekat. Kurban itu ibadah untuk kita ingin dekat kepada Allah. Akikah tanda syukur atas kelahiran anak kita. Jadi dasarnya beda. Ya, memang boleh sih yang digabung-gabungin. Ya, rumah digabung jadi satu, baju satu, kereta satu. Ibadah jangan disatu-satuin juga. Ya, ada sih memang ibadah yang bisa digabungin. Tapi untuk ini karena beda sebab, nah beda niat. Nah, karena itu dia niatnya masing-masing. Itu Ibu ya. Baik. Ngangguk-ngangguk ya. Baik, sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah menjadi amalan ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Masya Allah, ini luar biasa sekali ibu-ibu ini Ustadz ya, antusias bertanyanya luar biasa sekali. Ini kalau kita lepas Ustadz bisa sampai malam kita menunggu. Iya, tak pulang-pulang kita. Tak pulang-pulang kita Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, kami memberi kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang ingin bertanya ya. Silahkan, kita persilahkan dulu dari silahkan sebutkan nama dan majelis taklim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Al-Masutin Tarikan Raga Undian. Saya mau bertanya Pak, bagaimana hukumnya jika kita penjual daging kurban itu tidak berkurban? Tidak pernah berkurban. Itu. Yang kedua, kita kan menjual hewan kurban. Itu kita ikut berpahala apa enggak? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat dipahami nih Ustaz? Iya. Ini ya Ustaz? Ini kayak berdagang kayaknya Iya ini. Ustaz. Hewan Ini Ustaz. kurban Pak, mohon maaf. Iya. Ini Ustaz di undian Ustaz banyak peternak kambing Ustaz. Oh iya. Banyak peternak lembu nih Ustaz. Sering jual lembu, tapi nggak pernah berkurban. Mungkin gitu Ibu ya. Kira-kira kalau menjual lembu udah dapat nggak pahala kurbannya Ustaz? Kira-kira bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ini memang kayaknya banyak di fikih ya. Banyak dipikir Ustaz Fikih ya, banyak fikih. Mak-mak ini suka yang fikih-fikih. Yang pasti-pasti Ustaz. Pasti-pasti ya. betul. Haram, Hal sunat, boleh apa- tidak? iya, Iya enggak? gitu. Iya enggak gitu Iya. ya. Halal enggak? Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu sama kita pahami terkait dengan bagaimana pengelolaan daging kurban. Daging kurban. Jadi kurban tuh hukumnya sunnah muakkadah, kifaiyah. Sunnah muakkadah, kifaiyah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah pun juga ada yang ain dan ada kifayah. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkadah, kifaiyah. Sunnah yang dianjurkan, tapi memadai jika di kampung itu ada yang kurban. Nah, jadi itu makna sunnah muakkadah, kifaiyah. Nah, kemudian begitu dia disembelih, nah, maka nanti ada aturan ya, aturan kalau kita berkurban. Maka tadi dibedakan, kalau kurban itu ada prosedur dan ada sunnah-sunnahnya. Harus nanti ada doanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngadap kiblat dia. Allahumma ya Allah minka wa ilaika wa taqabbal min paijobin ini baru sembelih. Bismillah Allah baru disembelih. Nah, setelah disembelih sepertiganya untuk yang berkurban. Sepertiganya untuk fakir miskin. Sepertiganya untuk orang-orang yang nggak miskin pun nggak apa-apa. Jangan dijual, tapi diberikan. Ini yang pertama. Beda sama kurban nazar. Kalau kurban jadi nazar, kurbannya nggak sunnah, tapi wajib. Nah, sunnah. Kalau kurban yang nazar, yang berkurban nggak boleh makan.
dikasih semuanya. Ibu-ibu ngangguk ke depan, ke belakang ya. Ke kanan, ke kiri, udah kayak senam tadi. Iya. Oh. Antara dua Ustaz, Iya, bisa ngantuk berat Ustaz. Oh iya. Rupanya ngantuk tadi dia. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya hewan tak mau berkurban? Gini ibu-ibu. Bedakan kalau hewan itu hewan yang terkait dengan harta, dengan usaha. Ada orang yang memang dia itu hartanya. Kalau dia harta, pertama dia kena dua. Pertama ada zakat hewan ternak. Itu bukan dikurbanin, tapi dizakatkan. Ya kalau kambing misalnya, kalau sudah 40 ekor, dizakatkan 1 ekor. Kalau 5 ekor belum. 40 ekor dan terus lembu juga kayak begitu. Ada kelipatannya, ada nisabnya. Itu, nah ketika dia ada kelebihan, apa dia? Dia cukup mapan, usahanya hewan, dan dia nggak berkurban. Masya Allah. Inilah dasar kenapa ulama menyebutnya sebagai sunnah muakkadah. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudhihha fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan, duitnya banyak, hartanya banyak, falam yudhihha, dia nggak berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Memang dia nggak haram, tapi di BB-in, di SKT-in. Tahu di SKT-in? Apa itu, Bu? Didiamin, di BB-in. Kenapa? Karena dia nggak mau dekat sama Allah. Karena kurban ini adalah bentuk taqarruban ilallah. Jadi ibadah kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu di hari tertentu dengan tujuan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada nggak mau, berarti dia mau jauh dari Allah. Kan kalau nggak mau dekat berarti mau jauh. Mau dekat atau mau jauh? Mau dekat. Kalau mau dekat, buatlah hal-hal yang bisa membuat kita semakin dekat. Dan berkurban itu yang terbaik. Dulu ada kisahnya pada masa zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil. Inilah kurban pertama dulu. Cuma yang satu kurbannya pas-pasan. Itu yang punya Qabil. Yang punya Habil maksimal kurbannya. Kenapa? Dia ingin mempersembahkan kepada Allah. Kata Allah, ada yang sebagian diterima, ada yang ditolak kurbannya. Sama-sama dikurbankan, tapi satu diterima, satu tidak terima. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa mau berkurban. Cocok Ibu? Masya Allah. Sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz ya terkait dengan pertanyaan tadi ini, karena situasinya Ustadz dari desa Undian ini Ustadz luar biasa, ternak-ternak tuh banyak di jalan ternak semua iya, ya Ustadz. Jadi tak kalau bisa lewat kita ya. Kalau tadi menjual kurban ternyata sudah dikatakan kurban, nanti semua jadi penjual, tak ada yang berkurban Ustadz. Menjual. Kenapa? Menjual aja udah berkurban katanya. Terakhirnya nggak ada yang mau berkurban Ustadz. Ya udah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti didengar oleh keluarga-keluarga yang punya ternak, sudah keluarkan zakatnya, kemudian kalau sudah mampu di hari-hari tasyrik, di hari raya Idul Adha dituntut untuk berkurban. Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, sunnat muakkadah kifaiyah. Jadi kalau udah ada satu rumah yang berkurban, ada juga kedapatan ini Ustaz ya. Masya Allah, bayangkan deh itu, dapatan yang lain. Tapi jangan mau dapat aja, awaklah yang memberi sesekali ya, Ustaz ya. Mau dapat aja ya. Mau dapat aja Ustaz. Mau ya. Baik ibu-ibu, masih semangat lagi ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Saya lihat nih pahala yang paling besar dari perbaungan ini Ustaz. Iya. Karena paling jauh ya. Iya Ustaz, luar biasa sekali Ustaz ya. Jauh perjalanan tuh, saya yakin di perjalanan berzikir nih Ustaz. Masya Allah ya. Karena supirnya ngerim dada nih Ustaz. Oh. Masya Allah, sampai di sini masih tetap semangat ya, luar biasa. Nanti pulang nanti banyak-banyak zikir, semakin banyak pahalanya nih Ustaz ya. Masya Allah. Entah pulang tuh banyak pesan kurban tuh nanti tuh.
Kami pesan kambing, kami pesan lembu. Masya Rupanya mau masak sate. Sebelum kemarin sempat ngaco dodol nih Ustaz, ada perkembangan Ustaz. Baik, ibu-ibu semuanya masih ceria, Masya Allah. Ini ada yang belum dikasih pertanyaan nih. Sebelah belakang tadi. Masih ada. Oh iya, satu lagi nih, ada dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Siti Hawa ini ya. Siti Hawa, silahkan ibu kasih mic-nya dari pengajian Siti Hawa yang mana? Sudah ada Ini, mic-nya? merajuk Baik, ibu tuh silakan. belakang. Ya ibu berdiri, sebut namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ibu Diana dari Majelis Taklim Siti Hawa, Medan Johor. Tadi sesuai dengan tema kita keteladanan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, bahwa kita harus patuh dan rela kurban lah, intinya kurban gitu ya, Ustaz. Tetapi yang saya mau tanyakan itu ke aplikasi dari kita sehari-hari untuk amalan itu. Ketika kita menghadapi problem atau apa-apa yang bisa kami kerjakan untuk kaitannya dengan keteladanan, kepatuhan, ketaatan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tersebut. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan Ustaz ya. Ada air mata di dalamnya. Ada air mata di dalamnya Ustaz. Mudah-mudahan ada mata air nanti. Masya Allah, ini terkait dengan hikmah Ustaz. Hikmah apa yang bisa dipetik dari ibadah kurban ini Ustaz? Begitu banyak, apalagi mengarungi sisa-sisa kehidupan di masa akan datang. Ini saya rasa nih ada yang bertahan 2 tahun lagi, ada yang 3 tahun lagi. Udah banyak megang-megang kalender dia ya. Udah banyak Ustaz yang hitung-hitung kalender Ustaz. Ustaz silakan dijawab Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kita menerjemahkan ibadah kurban itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar ya, Ibu yang berbahagia. Semua ibadah-ibadah kita itu harus nyantol, harus ngefek kepada kehidupan kita. Sholat harus ada efek, ya, zakat harus ada efek, puasa harus ada efek, kurban juga. Jadi kalau kita ibadah kurban itu yang dihitung bukan sekedar berapa jumlah ekornya. Karena pada waktu kita menyembelih hewan, yang sesungguhnya kita sembelih di samping hewan yang bersifat fisik itu, ada hewan yang bersifat batin yang harus kita sembelih. Apa itu? Kerakusan, egoisme, tamak, mau menang sendiri, enggak peduli. Karena hewan itu kan enggak ada peduli. Enggak ada kan hewan buat arisan. Ya, hewan buat majelis taklim, ini majelis hewan-hewan ini gitu. Enggak ada, apalagi pakai yel-yel, ya. Enggak ada. Kenapa? Karena hewan itu individualis. Itu harus disembelih. Dia harus peduli. Nah, kata takarrub di situ ingin dekat kepada Allah. Orang yang berkorban itu punya mental juang. Dia mental memberi dan dia bukan mental meminta, bukan menuntut tapi memberi. Karena sungguh dalam kurban ini yang ada adalah walaupun bukan karena, walaupun aku disakiti, walaupun aku tak dihargai, tapi abdiku, ibadahku tetap kusungguhkan, kuberikan yang terbaik untukmu. Tapi kalau karena pamrih, maka ibadah kurban itu sesungguhnya melepas mental pamrih itu. Makanya sembelih semua pamrih-pamrih itu ya Allah. Kayak Nabi Ibrahim. Syaitan bilang, Ibrahim itu mimpi itu. Enggak benar, itu dari Allah. Makanya ada satu lempar syaitan. Itu apa? Artinya apa? Lempar setan yang ada dalam diri kita. Sembelih setan yang ada dalam diri kita. Istrinya dipuji. Suami itu udah nggak benar itu. Lempar lagi setan. Terakhir anaknya. Semuanya setan itu musuh, bukan kawan. Walaupun banyak yang ingin kawan dengan setan. Ibu-ibu yang berbahagia. Kurban itu penjelmaannya adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatunya diikhlaskan karena Allah. Kita melepaskan kayak Nabi Ibrahim. Begitu telah nyata. Itu pisau udah nempel di leher Nabi Ismail. Palam matalah, udah nyata, sudah digoreskan, tapi dengan izin Allah tak luka. Jadi ingat, bukan berarti alat menentukan akibat. Tak semua alat itu berujung berhasil, karena yang membuat berhasil itu adalah Allah. Allah ganti leher Nabi Ismail dengan leher kibas. Kenapa? Karena ikhlas kepada Allah. Ya Allah, untukmu ku berikan segala-galanya. Karena itu
Ingat, Ibrahim itu nabi yang kaya dengan ujian. Karenanya hidup ini juga memang ujian. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji. Karena itu jangan ada yang mengeluh kaya dengan ujian. Kenapa? Hidup itu memang arena ujian. Kapan nggak ada ujian? Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagaimana kita menyembelih mental hewaniah yang ada? Kalau hewaniahnya hilang, maka yang muncul adalah insaniah, kemanusiaan, memberi, berbagi, membantu, perhatian. Maka yang muncul begitu dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembah Allah, dia bantu hamba-hamba Allah. Dicinta Allah, dicinta juga makhluknya Allah. Demikian Ibu ya. Mudah-mudahan semangat untuk berkurban. Masya Allah. Tentu harus ada penghayatan ini Ustadz ya. Harus ada penghayatan. Masya Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji juga ketika melontar jumroh, harus ada penghayatan nih Ustadz. Ini kadang dikira situ pula setan beronda Ustadz kan. Nah, begitu setiap melempar berkawan lagi dengan setan Ustadz. Nah, rupanya muncul dari sana, sesama setan nggak boleh melempar. Baik, tentu ibadah kurban ini memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu untuk mendidik kita bagaimana bisa melepaskan sifat hayawaniah kita, ya, seperti tamak, rakus, segala macamnya. Kecintaan terhadap di dunia, sebagaimana disampaikan Ustadz, bukan cinta buta Ustadz ya, cinta seadanya nih Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Dan pemirsa yang berada di rumah, tidak terasa ini waktu kita sudah semakin berakhir di penghujung acara. Kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, kalimat nasihat motivasi dari Ustadz kita terkait dengan tema kita, yaitu keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustadz, waktu kita ini sangat singkat ini Ustadz, bisa disampaikan terkait dengan tema kita sekitar 3 menit Ustadz. Persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ibu-ibu yang berbahagia, di ujung Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah dengan putranya. Di ujung setelah Nabi Ibrahim duel dengan Namrud. Di ujung setelah Nabi Ibrahim lolos dari ujian mengorbankan putranya. Di ujung semua usianya itu, di saat senja dia berdoa kepada Allah. Rabbi habli hukmah wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. As-Syu'ara 83-84. Ya Rabb, anugerahi aku hikmah. Banyak yang terjebak dengan kenyataan, padahal ada maksud dan tujuan yang Allah siapkan. Karenanya jangan cepat tersenyum dengan semua nikmat dan jangan cepat menangis dengan semua ujian. Di balik sana ada hikmah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukmah. Ya Allah, kasih aku hikmah. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, lingkari aku dengan orang-orang yang soleh. Haji itu, kurban itu melahirkan insan solehah, masyarakat yang solehah, bangsa yang solehah. Kalau sebuah bangsa soleh, maka rahmat dan berkah turun dari bumi dan dari langit. Yang terakhir, Nabi Ibrahim berkata, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, jadikan aku buah tutur yang indah buat orang-orang di belakangku nanti. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Kalau kita nggak ada, hendaknya ada orang menyebut nama kita, mengenang wajah dan diri kita. Ya Allah, aku ingin kayak ibu itu. Karena apa? Sabarnya kayak sabar Asia, teguhnya kayak teguh si Hajar, pengorbannya kayak pengorbannya Khadijah. Aku ingin kayak ibu itu ya Allah. Kita sudah di alam barzah, orang mendoakan Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, muliakan mereka meskipun bukan putra kita, anak dan orang tua kita. Kenapa? Karena kita mewariskan tradisi jadi orang-orang yang senantiasa berbagi dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz, penyampaian materinya dapat dipahami dan dihayati ya, sangat bermakna bagi kita untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kirim salam sama keluarga Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Masya Allah, insya Allah ada waktu kesempatan kita bisa berhadir kembali di sini Ustaz ya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti,
Ya, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan dilapor ke polisi. Baik, tak tega ibu-ibu melaporkan Ustaz. Nanti tak diundang lagi TVRI ini Ustaz. Baik ibu-ibu, masih semangat semuanya? Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Alhamdulillah, satupun saya lihat tidak ada yang ngantuk ini. Masya Allah, luar biasa. Nanti bisa ditonton ulang di YouTube ya. Pulang dari sini tonton ulang, tengok lama-lama, mudah-mudahan wajah ibu disorot. Pas lagi senyumnya indah, saya khawatir senyumnya kurang memukau lagi disorot itu ya. Masya Allah. Dan ibu-ibu yang jauh di Perbaungan, sampai di rumah ketemu dengan keluarga dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Ibu-ibu yang di Tanjung Merawa juga sampai di rumah disambut dengan suami dengan sumringah karena semakin cantik di TV. Ibu-ibu yang dari Majelis Talim Ar-Rahmi semakin mesra dengan suami pulang dari sini langsung berkurban Ustaz ya. Masya Allah. Tunggu tanggal 10, tunggu tanggal 10 ibu. Kemudian ibu-ibu yang dari Johor, Masya Allah luar biasa. Semakin kompak pulang dari sini ibu ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan dan hikmah yang luar biasa. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya dan kita ini adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selagi kita tetap berada dalam koridor aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan momentum ibadah kurban memberikan semangat kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.